Setiap orang pasti rindu untuk mengalami sukacita Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Dan jika saya dan saudara mampu bersukacita dalam Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahteranya dalam hidup kita. Yang menjadi masalahnya, saudara, situasi dan kesulitan hidup kita membuat kita sulit bersukacita dalam Tuhan. Padahal sukacita Tuhan tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi kehidupan kita, saudara. Apakah saudara rindu mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan hidup saudara, apapun situasi kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan saudara. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu orang-orang yang saudara cintai, keluarga saudara, mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua, di mana topik yang kita renungkan bersama masih dalam topik bagaimana mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tentu saja setiap kita rindu mengalami sukacita Tuhan dalam hidup kita, saudara. Bagaimana cara supaya kita mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan hidup kita, apapun kondisi dan keadaannya? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video kedua, di mana topik yang akan kita renungkan bersama di video kedua ini masih dalam topik bagaimana untuk kita mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Tentu saja saudara, setiap kita rindu untuk mengalami sukacita dalam perjalanan hidup kita. Karena sukacita itu jauh lebih berharga dari apapun yang bisa kita capai dalam kehidupan kita. Kalau orang ditanya, mana lebih berharga sukacita daripada keberhasilan hidup? Tentu saja orang-orang akan memilih sukacita, karena berhasil tanpa sukacita tidak ada gunanya. Kalau orang-orang ditanya, mana lebih penting bersukacita daripada kekayaan, daripada kelimpahan materi, maka orang akan memilih bersukacita. Karena tidak ada gunanya kelimpahan materi, kekayaan, dan sebagainya tanpa sukacita hidup. Artinya saudara bahwa sukacita itu adalah satu hal yang sangat penting dan dirindukan oleh semua orang dalam perjalanan kehidupannya. Apakah saudara rindu mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan hidup saudara? Dengarkan terus renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini masih dari Kitab Filipi pasal 4 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, dari beberapa ayat yang sudah saya bacakan tadi, ayat yang sangat terkenal adalah ayat yang keempat dalam Filipi pasal 4 ini, di mana sekali lagi dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa ayat ini begitu terkenal saudara? Selain pesannya begitu positif, penulis surat Filipi ini adalah Paulus, di mana suratnya ditulis kepada jemaat Filipi, dan surat ini ditulis dari dalam penjara. Dia sedang dipenjarakan saudara, dia sedang ada dalam situasi sulit di penjara, tetapi dari dalam penjara dia mampu menasehati jemaat Filipi dengan pesan yang sangat positif. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang menjadi pertanyaannya saudara, kenapa Paulus mampu menasehati jemaat Filipi untuk bersukacita? Pesan yang mungkin sering kali kita dengar adalah bahwa betapa luar biasa Paulus mampu menasehati jemaat untuk bersukacita. Tetapi hal yang penting sekali untuk kita belajar saat ini saudara, kenapa Paulus sanggup mengalami sukacita dalam penjara dan dia mampu menasehati jemaat Filipi untuk bersukacita. Itu yang kita belajar di video pertama, kedua, dan ketiga nanti saudara. Di mana di video pertama kita sudah belajar
dari ayat yang ke-5, saudara. Setelah ayat 4, Paulus menegaskan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Maka dia memberi cara untuk mengalami sukacita itu, di mana dia berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi cara untuk mengalami sukacita senantiasa dalam segala situasi adalah dengan cara menjaga sikap hati benar di depan orang banyak. Itulah yang telah dilakukan oleh Paulus ketika dia berkata, ikutlah teladanku. Berkali-kali dia tegaskan kepada jemaat Filipi. Kenapa di dalam penjara Paulus sanggup bersukacita? Dalam kesulitan Paulus sanggup bersukacita. Kenapa, saudara? Karena dia menjaga sikap hatinya benar. Dan dengan dia menjaga sikap hatinya benar, kemudian dia mengalami sukacita dalam kondisi yang sulit sekalipun. Karena, saudara, ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika dia mampu menjaga sikap hatinya benar dalam segala kondisi, maka dia mampu bersukacita di sana. Kenapa, saudara? Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikirannya. Dan itu juga yang dia ajarkan kepada jemaat Filipi, supaya mereka bersukacita dalam segala kondisi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tetap menjaga sikap hati benar, apapun keadaannya. Karena dengan cara menjaga sikap hati benar, mereka akan mampu bersukacita, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran mereka. Sekali lagi saya menegaskan, saudara, apapun kondisi dan bagaimanapun keadaan kehidupan kita, bagaimanapun respon orang terhadap kita, satu hal yang sangat penting untuk kita belajar dalam kehidupan kita adalah, mari kita menjaga sikap hati kita benar di depan orang banyak. Mari kita menjaga sikap hati kita tetap benar. Tetap menjaga kebaikan hati kita, apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun respon yang kita terima di dalam kehidupan kita, saudara. Karena dengan tetap menjaga sikap hati kita benar, maka kita akan mampu tetap bersukacita dalam segala kondisi. Kenapa, saudara? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, dan di video kedua ini, saudara, yang saya ingin kita belajar, cara kedua yang diajarkan oleh Paulus, bagaimana untuk mengalami sukacita dalam segala kondisi, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran. Setelah ayat 4 dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Maka ayat 6, hal kedua yang dia tegaskan adalah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal kedua yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan apapun kondisi, apapun keadaannya, Paulus berkata dalam segala hal nyatakan keinginanmu kepada Allah. Itu yang dia lakukan dalam kehidupannya. Di mana sekalipun dia ada dalam penjara, Paulus tidak khawatir dengan apa yang sedang dia hadapi, dengan apa yang sedang dia alami. Tetapi dia hidup dalam doa, dan itu juga yang dia ajarkan kepada jemaat. Bahkan dikatakan ayat 6 itu, saudara, bahwa doa yang dinaikkan itu disertai dengan ucapan syukur. Artinya, Paulus hidup dalam ucapan syukur. Itu bisa kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, bahwa dari dalam penjara pun dia bersyukur. Karena atas pemenjaraannya, malah Injil diberitakan di sana. Orang-orang istana pun diselamatkan di sana. Kenapa, saudara? Karena dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran atas apa yang dia alami. Melainkan dia belajar menyerahkan kepada Tuhan, belajar berdoa kepada Tuhan, bahkan dia mengucap syukur atas kondisi yang dia alami. Dan itu juga yang dia ajarkan kepada jemaat Filipi, supaya mereka mampu bersukacita dalam segala keadaan. Maka dia mengajarkan supaya mereka tidak khawatir dalam apapun yang mereka alami, tetapi mereka berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dalam permohonan mereka, dan mengucap syukur atas segala situasi yang ada.
Jadi cara kedua yang diajarkan oleh Paulus di sini, saudara, untuk mengalami sukacita Tuhan dalam kehidupan kita adalah bahwa kita harus menjaga iman kerohanian kita benar. Kalau yang pertama kita harus menjaga sikap hati kita benar, maka yang kedua ini kita bisa simpulkan dan kalimatkan, kita harus menjaga iman dan kerohanian kita benar. Karena sekalipun kita sebagai orang Kristen, jika iman dan kerohanian kita tidak benar kita jalani, maka kita tidak akan mampu mengalami sukacita Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan tidak akan memelihara hati dan pikiran kita. Kalau kita sebagai orang Kristen, tapi kita hidup dalam kekhawatiran, maka sebenarnya kita bukan orang beriman. Dan kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak menyerahkan segala masalah persoalan kita kepada Tuhan dalam doa kita, maka sebenarnya kita tidak sedang menjalani kerohanian kita dengan benar. Bahkan kalaupun kita seorang anak Tuhan, kita orang Kristen, kita tidak mampu mengucap syukur dalam kondisi-kondisi hidup yang kita alami, maka sebenarnya kita salah dalam menjalani kerohanian kita. Itu sebabnya hal kedua yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah bahwa jangan kamu khawatir, jangan hidupmu dikuasai kekhawatiran, tetapi nyatakan segala keinginan dan isi hatimu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Saudara, seringkali kita tidak mampu mengalami sukacita dalam hidup kita. Seringkali kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah tidak kita alami dalam kehidupan kita karena kita menjalani kerohanian kita tidak benar, saudara. Karena kita menjalani iman dan spiritualitas kita tidak benar. Jika kita menjaga iman dan kerohanian kita benar, dengan tidak dikuasai oleh kekhawatiran, dengan menyerahkan segala keinginan dan masalah kita dalam doa, dan belajar mengucap syukur dalam segala kondisi, maka kita akan mampu bersukacita dan damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiran kita. Saudara, saat ini, apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Adakah hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan saudara? Tentu saja, saudara, setiap kita dalam menjalani kehidupan kita, seringkali kita menghadapi kondisi, menghadapi keadaan yang mengkhawatirkan kehidupan kita, yang membuat kita bisa dikuasai oleh kekhawatiran. Dan ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka hidup kita akan begitu berat, akan begitu sengsara oleh karena kekhawatiran kita, saudara. Bahkan ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka masalah-masalah yang lain mungkin akan muncul. Karena ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita akan jadi sangat rentan oleh karena penyakit dan sebagainya. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita, apapun kondisinya, pilihan ada pada kita untuk belajar tidak khawatir. Paulus berkata, kita seharusnya mengungkapkan segala masalah dan keinginan kita kepada Tuhan. Ketika kita rindu penyelesaian atas masalah kita, ketika ada keinginan-keinginan dalam hidup kita, Paulus berkata, kita belajar untuk berdoa dan menceritakan dan mengungkapkannya kepada Tuhan. Dan kita juga belajar untuk mengucap syukur dalam kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan dengan cara kita menjaga iman dan kerohanian kita benar, saudara, maka kita akan mampu menjalani kehidupan kita dengan bersukacita. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi ayat yang ke-7 tadi, Paulus menegaskan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan menjaga iman dan kerohanian kita benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan tidak dikuasai kekhawatiran, dengan hidup dalam doa dan belajar mengucap syukur, maka, saudara, kita akan mampu bersukacita, bukan karena kekuatan kita, tetapi sekali lagi karena damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Sama seperti Paulus, tidak mungkin dia bersukacita padahal dia sedang ada dalam penjara, tapi dia mampu bersukacita. Bahkan dia mampu menasihati jemaat Filipi untuk bersukacita. Kenapa, saudara? Karena dia menjaga iman kerohaniannya tetap benar dalam segala kondisi.
Maka dengan demikian dia mampu bersukacita. Kenapa saudara? Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikirannya. Sehingga sekalipun tidak mungkin secara pikiran manusia, karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikirannya. Sehingga dalam penjara pun dia mampu bersukacita. Sekali lagi saudara, apapun kondisi dan keadaan kita akan mampu bersukacita jika kita belajar menjaga iman dan kerohanian kita benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, di akhir video kedua ini, kita sudah belajar bahwa ketika Paulus menasihatkan jemaat Filipi untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan, dalam segala kondisi dan keadaan, dia juga mengajarkan bahwa ada dua cara yang sudah kita belajar untuk tetap kita mampu bersukacita dalam segala kondisi. Karena ketika kita melakukan kedua cara itu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan akan memampukan kita untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan. Di mana cara pertama, Paulus berkata bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya, kita harus menjaga sikap hati kita benar. Dan yang kedua, ayat yang ke-6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal kedua saya simpulkan, kita harus menjaga iman dan kerohanian kita benar. Di mana Paulus menasihatkan supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran, melainkan kita harus berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Dan kemudian kita belajar untuk bersyukur dalam segala kondisi. Puji Tuhan saudara, alamilah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran saudara. Jalani kehidupan kita dengan tetap bersukacita, sekalipun tidak gampang, tetapi tidak ada pilihan yang lain. Mari kita alami damai sejahtera Tuhan, dan kita jalani hidup kita dalam sukacita, dengan tetap menjaga sikap hati kita benar, apapun kondisi dan keadaannya. Paulus mampu melakukan itu karena di dalam penjara, dia tetap menjaga sikap hatinya benar. Sehingga dia tetap mengalami sukacita sekalipun dalam penjara. Yang kedua saudara, mari kita belajar menjaga iman dan kerohanian kita benar. Paulus sekalipun dalam penjara saudara, dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Dia menyerahkan segala sesuatunya dalam doa kepada Tuhan. Bahkan dia belajar mengucap syukur sekalipun dipenjarakan. Jika dalam kehidupan kita menjaga sikap hati kita benar, kita menjaga iman kerohanian kita benar, maka ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Maka dengan demikian kita akan mampu bersukacita dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Setiap kita mungkin berbeda kisah kehidupan kita masing-masing. Tetapi setiap orang tidak akan terlepas dari masalah dan persoalan hidup. Itu artinya saudara bahwa setiap kita pasti menghadapi masalah dan persoalan. Dan dalam persoalan dan masalah yang kita hadapi masing-masing dalam kehidupan kita, kita bisa menghadapinya dengan bersukacita. Jika kita tetap menjaga sikap hati kita benar, jika kita tetap menjaga iman kerohanian kita benar, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Jaga sikap hati kita dengan benar, jaga iman kerohanian kita benar, maka dengan demikian saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi kehidupan saudara, sehingga saudara akan mampu menjalani hidup saudara dengan bersukacita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Bapa yang baik, dalam kehidupan kami rindu Tuhan untuk mampu bersukacita. Dan kami tahu untuk kami mampu bersukacita, kami membutuhkan damai sejahtera-Mu memelihara hati dan pikiran kami. Itu sebabnya ajar kami untuk menjaga sikap hati kami benar. Ajar kami untuk menjaga iman kerohanian kami benar. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara.
Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.